Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang FR dari P3K Matematika, khususnya di tingkat SMP ya. Di sini saya kumpulkan beberapa informasi dari berbagai sumber untuk yang keluar dalam tes P3K Matematika di tingkat SMP seperti ini. Oke, ini langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini adalah operasi bilangan biasa ya. Jadi operasi bilangan campuran. Jadi harus tahu ketika ada operasi yang seperti ini. Di sini ada negatif 48 dikurangi 40 dibagi 5 ditambah min 7 atau negatif 7 kali 16. Ingat ini teman-teman atau mungkin semuanya harus tahu, kalian harus ingat namanya pi polondo ya, ping kali bagi di sini ya. Ada jadi harus yang diutamakan eh, kali, atau mungkin kalau pangkat dulu baru nanti kali, pangkat kali terus apa kali terus bagi. Nah, bagi terus ke tambah kurang seperti itu ya. Itu urutannya. Kalau dalam kurung berarti dalam kurung terlebih dahulu. Jadi termasuk mudah ya untuk yang di tingkat SMP untuk FRP 3K matematikanya ya. Seperti ini. Berarti di sini min 8 ini di sini ada kita garis bawahi di sini gini. Berarti di sini min 48 40 dibagi 5 8. Oke. Negatif ya, di sini negatif. 6 kali 7 42 nyimpan 4. 7 kali 1 adalah 7 tambah 4 112. Nah, jadi di sini hasilnya ini ditambah semua. Berarti min 48 dikurangi ini 120 sama dengan negatif 168. Seperti ini. Oke ya, jangan sampai keliru ketika soal seperti ini di P3K matematika mungkin nanti di tahap kedua. Jadi harus benar-benar bisa memanfaatkan ini. Ini harus bisa cepat mungkin ya. Harus numerisnya harus bagus. Oke, kemudian yang kedua di sana ada 3 kali 200% ya. Dikurangi 1/2/3 ditambah 0,67 dikurangi 0,167. Itu sama dengan berapa? Nah, 200% itu sama dengan 2. Jadi ini yang kali dulu. 200% 2 berarti 3 kali 2 adalah 6. Oke. Dikurangi, kita jadiin pecahan biasa. Jangan campuran 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. 5/3. Nah, di sini ditambah 0,67. 0,67 adalah sama dengan 2/3. Seperti itu ya. Jadi harus tahu. Kemudian yang dikurangi 0,167 itu adalah 1/6. Harus hafal ya. Harus tahu. Kalau enggak ini agak repot ya. Jadi nanti ketemunya pecahan tapi di sini bentuknya masih seperti ini. Suruh mencari menjadi pecahan akan repot seperti itu. Nah, di sini samakan penyebut dulu. Penyebutnya biar enak sama-sama semuanya 6 aja. 6 berarti 36/6. Oke ya. Ini negatif 5/3 ditambah 2/3 udah sama, berarti negatif 3/3 dikurangi 1/6. Berarti ini adalah 36/6 dikurangi 3/3, berarti ini sama aja 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 36 dikurangi 6 adalah 30 dikurangi 1 adalah 29, berarti 29/6. Kalau jadikan pecahan campuran berarti apa di sini? Di sini jadinya ketika ini adalah 4, 5/6. Ya, ini gampang ya, seperti ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya tentang perpangkatan, pangkat positif dan pangkat negatif. 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat 2 kali 6 pangkat negatif 2. Nah, ini perkalian dulu, berarti ini 2 pangkat negatif 3 adalah 1/2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 berarti apa? 2 kali 2 karena negatif di bawah jadi 6 kali 6 jadi coret. Dapat 1 dapat 3 jadi coret dapat 3 sama dengan berarti apa? 1/8 ditambah 1/9.
72, kali silang aja langsung. 9 kali 1 adalah 9, 8 kali 1 adalah 8. Per 9 kali 8. Sama dengan 17 per 72. Seperti ini ya. Mudah. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada soal cerita. Pak Tony mempunyai sebidang tanah. Sepertiga luas tanahnya untuk membangun rumah. Jadi sepertiga tanah, sepertiganya untuk membangun rumah. Kemudian di sana ada 25% bagian untuk kolam renang. Nah, oke, 25% berarti 25 per 100. Seperdua belasnya digunakan tempat parkir. Seperdua belas, 1 per 12. Ya, untuk parkir. Dan sisanya untuk kebun. Nah, di sini untuk kebun ditambah X. Nah, di sini sama dengan 1 ya. Ini bagian-bagian seperti ini. Yang 25 per 100 itu kita ubah jadi seperempat. 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 12 ditambah X sama dengan 1. Berarti jadikan per 12 semuanya, berarti ini 4 per 12 ditambah 3 per 12 ditambah 1 per 12 ditambah X sama dengan 12 per 12. 4 tambah 3 tambah 1 itu sama dengan 8 per 12 ditambah X sama dengan 12 per 12. Pindah ruas. X sama dengan 12 per 12 dikurangi 8 per 12 sama dengan 4 per 12 sama dengan sepertiga bagian. Jadi yang untuk kebun adalah sepertiga bagian. Jadi soalnya mudah seperti ini. Tapi ketika nggak teliti, hati-hati ya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Dalam HUT RI, Andi memasang lampu hias di depan warna rumahnya yang ada 3 warna, yaitu merah, hijau, dan kuning. Warna merah menyala setiap 6 detik, warna kuning setiap 7 detik, dan warna hijau setiap 9 detik. Ini hubungannya dengan KPK. Berarti ada 9, 7 ya, 7, 9 sama 679 ya, 679 tadi. Berarti di sini ada untuk 679. KPK-nya berapa? Di sini ada 2 kali 3, di sini 7, di sini 3 pangkat 2. Berarti tinggal 9 kali 7, ya kan? 9 kali 7 adalah 9 kali 7 itu adalah 63. 63 kali 2 adalah 100. 63 kali 2 sama dengan 126. Jadi mereka menyala bersama-sama lampunya ada 160 detik sekali ya, detik sekali. Nah, jika pada pukul, nah di sini ya, pukul 08 14 menit 32 detik menyala bersama, pada pukul berapa lampu menyala bersama yang keempat kalinya? Berarti yang di sini dikalikan 4. Ini kalikan 4. Ya, karena keempat kalinya. Berarti di sini adalah 4, menyimpan 2. 2 kali 4 adalah 8. 8 tambah 2 adalah 10, menyimpan 1. 1 kali ini adalah 4. 4 tambah 1 adalah 5. Nah, 504 detik. Ya kan, detik. Kita jadikan menit dulu. Menitnya berapa? Nanti berarti 504 dibagi 60. Biar enak. Oke, kita kasih 0, ini kasih koma, biar enak ya nanti ya. Nanti detik, sisanya detik. 50 dibagi 6 adalah 8, yaitu 48. Coret, di sini nyimpen 2, 4, 2,4. Berarti 8 menit 24 detik. Jadi 8 menit 24 detik. Jadi ini adalah 8 menit 40 detik ditambah ini. Jadi 8 menit 24 detik. Sisanya kan, berarti di sini apa? Ditambah 8 menit, ini 24 detik. Ditambah, ini tambah ini dulu adalah 6, ini tambah ini adalah 5. Oke, kalau lebih dari 60 masuk ke depan. Ini tambah ini adalah 22. Berarti 08, 22 menit, 56 detik itu nyala bersama-sama yang keempat kalinya. Seperti itu. Dari pukul 08, 14 menit 32 detik seperti itu. Karena kalau di logika di sana
126 itu setiap 2 menit sekali, hampir 2 menit lebih 6 detik ya. 2 menit lebih 6 detik sekali ya, kayak gitu. Jadi 4 tinggal ya 2 kali 4 8, 6 kali 6 kali 4 24. Nah, seperti itu bisa saja seperti itu, lebih cepat ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini ada bangun tabung. Tabung jari-jarinya 10 cm. Berarti jari-jari tabung 10 cm. Berarti R sama dengan 10. Tingginya sama dengan adalah 20. Air penuh berarti volume sama dengan tabung, berarti Pi R kuadrat kali T sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 kali 20. Karena pakai 3,14 karena bukan kelipatan 7 jari-jarinya, sama dengan 314 kali 20 sama dengan adalah 6280 ya di sini. 6280 di sini satu adalah sentimeter pangkat 3. Jika dimasukkan 2 buah kerucut ke dalam tabung yang masing-masing jari-jarinya 5 cm dan 6 cm, maka berapa sisa air dalam tabung? Nah, dimasukkan 2 kerucut. Kerucut adalah jari-jari yang pertama adalah 5. Untuk tingginya adalah 6. Volume kerucut adalah sepertiga Pi R kuadrat kali T. Sepertiga ya, ada sepertiganya sama dengan 1/3 kali. Karena bukan kelipatan 5 berarti 3,14 kali 5 kuadrat kali 6. 6 sama 3 bisa coret dapat 2. Berarti kalau kita cek 3,14 kali 5 kali 5 kali 2. 5 kali 2 adalah 10. Nah, berarti nggak ngaruh. Berarti langsung ini kali 5 aja. Berarti 300 ini kali 5. 14 kali 5. 20. Nyimpen 2. 5 tambah 2, 7. Ini kali ini adalah 15. Di belakang koma masih 2 angka. Kali 10. Berarti 100. Berarti volumenya sama dengan 157 cm pangkat 3. Tinggal dikurangi saja. Berarti volume sisa sama dengan 6280 dikurangi 157 sama dengan 0 dikurangi 7 adalah 3. Ini tinggal 7. 7 kurangi 5 adalah 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti tinggal 6000. Ini pangkat di 3. Nanti tergantung dari soal satuannya seperti apa ya. Seperti itu. Jadi seperti ini untuk pembahasan yang tentang volume. Di sini keluar di sini volume ya. Di sini untuk dimensi 3-nya adalah volume. Kemudian yang berikutnya koordinat. Nah ya, koordinat titik P adalah 3,4. Q-nya adalah Q-nya adalah di sini 17,4. Titik O terletak di antara P dan Q dengan perbandingan. Nah, di sini adalah P, ini P, ini Q, di sini adalah O. Perbandingan PO sama dengan 2, OQ atau QO sama dengan 5. Maka koordinatnya adalah, nah, untuk mencari nilai X-nya di sini, berarti untuk X, di sini X sama dengan, nah, di sini untuk P-nya adalah 3,4. Di sini untuk ini adalah 17,4. Berarti adalah 2 kali yang belakang, 5 kali yang depan. Berarti apa? 2 kali 17. 2 kali 17 ditambah 5 kali yang depan, 3. Dibagi 2 ditambah 5 ya. 2 ditambah 5. Sama dengan berarti 34 ditambah 15 per 7. 49 per 7 sama dengan 7. Berarti X-nya 7. Kemudian yang Y-nya sama kayak tadi berarti 2 kali 4 ditambah 5 kali 4 ya kan? 2 kali 4 tambah di sini
titiknya berarti 2 kali 4 ditambah 5 kali 4. Oke, berarti oke. Berarti sama dengan dibagi 7. Berarti sama dengan di sini tetap 4 ya, di sini karena sama-sama 4. Jadi berapa ya di sini? 2, berarti 7 kali 4 per 7 sama dengan 4 sama. Berarti kok ordinat saya 7,4 ya. Di sini kebetulan saya soalnya saya sama. Ini sebenarnya berbeda ya. Ini ada 8 atau kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa. Jadi caranya sama seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang nomor selanjutnya. Di sini tentang ini ya. Tentang diagram ya, diagram Venn seperti itu ya. Dari 45 siswa terdapat 37 siswa suka matematika dan 23 siswa suka IPA. Berapakah banyak siswa yang tidak suka keduanya? Jadi tidak suka keduanya. Dibuat seperti ini. Nah, di sini ada kayak gini. Oke. Totalnya ada 45. Ini adalah X, berarti 37 dikurangi X. Kemudian di sini adalah 23 dikurangi X. Berarti untuk ini berarti sama dengan 45. Berarti 37 dikurangi X ditambah X ditambah 23 dikurangi X ditambah. Ini misalkan ini ya. Berapa? Dari 37 siswa terdapat di sini 37 siswa matematika dan 23 siswa suka IPA. Berapa banyak siswa yang tidak suka keduanya? Berarti ini P sama dengan 45. Nah, di sini misalkan ini hilang. Minik berarti di sini adalah ini tambah ini adalah 60 dikurangi X ditambah P sama dengan 45. Berarti kalau pindah ruas berarti 60 kemudian yang di sini adalah untuk P misalkan di sini ya. P di sini kemudian dikurangi 45 dikurangi X sama dengan min P. Berarti di sini 60 dikurangi X 60 dikurangi 45 sama dengan 15 ya. Dikurangi X sama dengan min P. Nah, berarti untuk ini berarti kalau ini di jawaban P sama dengan X dikurangi 15. Jadi X-nya kalau ada seperti ini, berarti X-nya minimal yang tidak suka keduanya. Kita ngecek ya. X-nya itu pasti minimal 15, ya kan? Minimal 15. Berarti maksimal berapa? Nah, ketika dia 45, ketika ditambah P, ini adalah 15, ketika nanti X-nya itu nggak boleh lebih dari 23. X-nya berarti di sini 15 sampai 23. Logikanya seperti itu. Berarti nilainya itu antara P-nya yang tidak suka berarti 0 sampai 23 dikurangi 15 itu adalah 8. Jadi yang tidak suka keduanya 0 sampai 8 siswa. Seperti itu ya. Itu untuk yang soal seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 3 kali lipat dari lebarnya. Berarti panjang sama dengan 3 lebar. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 4158 ya. Berarti luasnya panjang kali lebar sama dengan 4158. Berarti panjangnya 3L kali L sama dengan 4158. Berarti 3L kuadrat sama dengan 4158. Berarti L kuadrat sama dengan 4 dibagi 3, 1, nyimpen 1. 10, 11 bagi 3 adalah 3, 9, nyimpen 2. 25 dibagi 3 adalah 8, nyimpen 1, 18 adalah 6. Jadi 1386
Di akar berapa? Kalau kita ini buat ini 1386 dibagi 2, ini 6, 9, 3 bagi 3. Oke, di sini ya. Jadi ini 3, oke ya, bagi 3 sama dengan 2, 3, 1. Bagi 3 itu adalah 7, 7. Kemudian dibagi 7 adalah 11. Nah, di sini ini ya, berarti L. Kemudian ditanya adalah hitunglah kelilingnya ya di sini. 4158 ya. 4158 dibagi 3-nya berarti di sini 1, 3, 11, 3, 9, 258, 24, 18 ini 6 ya. 1386 berarti benar. Dibagi 2 adalah di sini 12, 51, 18, 9, 6 dibagi 2, 3. Oke. Kemudian dibagi 3 di sini adalah untuk ininya 2, 3, 1. Oke ya. Kemudian dibagi 3 lagi. 7, 7. Bagi 7 adalah 11. Nah, kalau ada seperti ini, kita ini masih bentuk akar ini. Yang bisa diakar berarti sama dengan lebarnya sama dengan akar 9 kali 77 kali 2 berarti 154 ya. Sini ya. 154 dibagi 2 kan 77. Oke, berarti di sini karena ini enggak tahu berarti apa? Sama dengan lebar sama dengan 3 akar 154. Berarti untuk panjangnya kalikan 3. 3 kali 3 9 akar 154. Nah, kelilingnya sama dengan berarti di sini 2 kali 3 akar 154 ditambah 9 akar 154. Sama dengan 3 tambah 9 adalah 12, 12 kali 2 adalah 24 akar 154. Seperti itu. Jadi ada bentuk akarnya. Oke, ini yang seperti itu ya. Soalnya ini akarnya agak tinggi. Kemudian, jadi jangan panik ketika soalnya tinggi seperti ini. Perbandingan uang Randy dan Dewi. Randy banding Dewi sama dengan 2 banding 3. Kemudian uang Randy banding Doni. Randy, ini Dewi, Doni. Sama dengan 3 banding 5. Oke. Berarti ketika Dewi banding Randy. Nah, kemudian apa di sini? Kemudian Randy banding Doni. Randy banding Dewi banding Roni adalah dibalik 3 banding 2. Kemudian di sini 3 banding 5. Berarti perbandingannya ini kali ini berarti adalah 9 dibanding 6 dibanding 10. Berarti perbandingannya 9 banding 10. Nah, di sini yang ditanya adalah jika selisih uang Dewi dan Doni ini ya, selisih berarti Doni lebih besar, berarti 10 dikurangi 9 per 10 ditambah 9 itu kali 5.000. Ini sama dengan uang Doni ketika ini misalkan ini berarti selisihnya ya. Di sini ketika selisih berarti 10 dikurangi 9 ya kan kali keseluruhan sama dengan ini. Berarti 1 per di sini ya kalau kita cek 1 per 19 misalkan uang jumlah mereka ya kan. Misalkan di sini jumlah mereka sama dengan 500. Berarti dikalikan berarti jumlah mereka sama dengan 500 kali 19 sama dengan 19 bagi 2 adalah 9500. Jadi adalah 9.000. Oh, ini 5.000 ya, sorry. Berarti 95.000 ya jumlah mereka. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada koreksi silakan tulis di kolom komentar. Seperti itu. Oke, karena kita saling belajar bersama di sini. Oke, semoga